Soalnya banyak yang Mbak abis lapor, Mbak ini biayanya berapa ya? Gitu ya. Oke, jadi perlu dipertegas juga segala bentuk layanan yang ada di kantor pajak itu tidak dipungut biaya, alias gratis ya Mbak Kristi dan Mbak Ari ya. Ada sih Kak, Oh, iya. 2M. Apa itu 2M? Makasih Mbak. Oh iya. Nah, sering juga nih ada pertanyaan kayak gini. Kemarin saya daftar NPWP karena mau daftar kerja. Sekarang ternyata saya belum keterima kerja nih, seperti itu. Nah, kewajiban perpajakan apa nih yang perlu saya lakukan? Seperti itu, gimana Mbak Ari? Oh, iya. Kalau tadi kan disebutkan nih kewajibannya ada 4. Mm-mm. Yang terakhir lapor. Nah, kalau tadi kan sudah dihitung berarti dalam 1 tahun mungkin belum ada penghasilan ya. Kalau belum ada penghasilan berarti kan tidak ada pajak yang disetorkan. Nah, selama NPWP-nya aktif nanti tetap wajib lapor. Oke, Melaporkan berarti SPT tahunannya setiap tahun. berarti wajib lapor ya, tapi pajak yang disetorkan tidak ada Iya. karena memang yang dipungut sama pihak pemberi kerja pun nggak ada ya. Iya. Betul. Karena dia belum keterima Belum ya. keterima belum kerja, misalnya masih tinggal sama orang tua, biaya hidup sehari orang tua, gitu. Gitu. Oke. Tapi ingat di sini hitungannya 1 tahun pajak Januari sampai dengan Desember. Iya, dari Satu 1 tahun tahun pajak. pajak itu Januari sampai Desember ya. Iya. Oke. Nah, terkait pelaporan nih, tadi kan kita udah daftar, udah hitung, udah bayar, kemudian kita sekarang yang terakhir lapor. Nah, kewajiban pelaporan SPT tahunan itu kapan aja Mbak Ari? Nah, Pajak tergantung nih, Oh, tergantung kita lagi Tergantung lagi apa nih? Suka Banyak digantung ya pengen, orang banyak KPP pengen. ya. Jadi semuanya gantung-gantung. Tergantung siapa dulu yang mau lapor. Jadi Oke. orang pribadi kah atau badan usaha. Nah, kalau orang pribadi itu nanti batas pelaporannya sampai tanggal 31 ya Maret tahun berikutnya. Jadi kalau misal dapat penghasilan nih tahun 2022, nah wajib dilaporkan maksimal 31 Maret 2023. Iya. Sedangkan kalau untuk badan usaha, jadi kalau misalnya punya PT, CV, nah itu dilaporkan maksimal 30 April 2023. Berarti kawan pajak atau wajib pajak harus membuat alarm nih ya di handphone lah yang sering kita buka setiap hari, setiap detik, setiap menit ya. Kalau tanggal di kalender di handphone yang tanggal 31 Maret itu terakhir kita lapor SPT tahunan iya. pajak penghasilan orang pribadi. Kemudian yang badan itu paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Kemudian lapornya tuh gimana sih? Lapornya, nah perlu diingatkan jika membayar itu kan dihitung dulu. Kalau hitungannya tidak ada berarti bayarannya tidak ada. Karena kalau di bawah yang tadi saya sebutkan, di bawah PTKP sama di bawah omset 500 juta untuk pedagang itu kan tidak membayar pajak. Ketika tidak membayar pajak bukan berarti tidak melaporkan pajak. Melapor itu sifatnya wajib selama NPWP-nya aktif. Oke. Gimana caranya nih lapornya? Nah, lapornya itu ada berbagai cara. Sekarang kita gunakan online. Oke, online. Berarti tadi daftar online, lapor juga online. Sebenarnya bayar juga bisa online ya? Bayar juga Iya, bisa bayar online. juga online. Lewat internet banking atau m-banking ya. Oke, lapornya juga sekarang secara online. Gimana tuh caranya, Mbak Kristi? Nah, lapor itu ada beberapa jenis, tergantung lagi nih. Aduh, gantung terus. Tergantung jenis penghasilannya apa. Kalau pekerjaan bebas, nanti di DJP online pilih pekerjaan bebas, dia akan muncul form khusus pekerjaan bebas. Kalau misalnya dia bukan pekerja bebas itu seperti karyawan yang dipotong pajaknya, PNS, ABRI, TNI, pegawai swasta, itu bukan pekerjaan bebas. Yang pokoknya ada bukti potongnya deh. Yang ada bukti potongnya disebut bukan pekerjaan bebas. Itu ketika diklik bukan pekerjaan bebas, dia akan muncul formnya. Jadi harus diikuti aja langkah-langkahnya. Lapornya secara online ya. Online tadi di DJP laman online. mana? djponline.pajak.go.id. Jadi
nggak perlu ke kantor pajak sebenarnya ya. Kalau mau boleh, karena biasanya kantor pajak menyediakan fasilitas untuk membantu melaporkan. Oke, berarti hanya sebatas membantu atau asistensi Betul. ya. Dengan syarat lengkap. Dengan syarat lengkap. Nah, itu kan pajak. Jadi sekarang itu udah serba teknologi. Direktorat Jenderal Pajak udah mencari solusi lah ya untuk mempermudah kawan pajak dari daftar, bayar, kemudian lapor. Nah, lapor juga secara online tadi ya. Kalau daftar di irek.pajak.go.id, bayar lewat online di terserah ya di bank apapun ya, bisa ya. Kemudian untuk lapor di djponline.pajak.go.id. Dan tentunya tadi ke kantor pajak tuh hanya untuk asistensi ya. Ya. Bukan untuk melaporkan ya. Ya, jadi kawan pajak jangan tanya. Jadi saya bayar berapa ini, Mbak? Saya juga tidak tahu. Soalnya banyak yang Mbak abis lapor, Mbak ini biayanya berapa ya? Gitu ya. Oke, jadi perlu dipertegas juga segala bentuk layanan yang ada di kantor pajak itu tidak dipungut biaya. Alias gratis ya Mbak Kristi dan Mbak Ari ya. Ada sih Kak, Oh, iya. 2M. Apa itu 2M? Makasih Mbak. Oh iya. Jadi butuh cuman makasih Mbak. Kalau Mas, makasih Mas. Makasih Oh iya Mas. bener ya. Oh jadi Oh. 3M. Makasih Mbak Mas. Oke, makasih Mbak, makasih Mas. Itu cukup itu aja ya. Oke. Nah, kita ke ini deh. Case yang sering atau kasus-kasus yang sering ditanyakan oleh wajib pajak. Ini mungkin kita beralih ke wajib pajak badan nih Mbak Ari. Nah, sering sih datang ke kantor pajak, Mbak, saya ini dapat surat tagihan pajak 1 juta nilainya. Karena apa ya? Sekali dicek ternyata karena dia belum lapor SPT tahunan. Terus dia confirm lagi memberikan informasi lagi, saya kan udah nggak ada kegiatan usaha, kok saya harus lapor lagi, kok saya dikenai denda lagi. Nah, sebenarnya gimana sih Mbak step-stepnya, atau sebenarnya seperti apa sih yang benar seperti itu terkait kewajiban pelaporannya? Udah sampai dapat surat cinta Oh, nih. udah dapat Ya, surat jadi cinta dia. dapat surat itu berarti dapat cinta dari kantor Pajak. pajak. Itu surat cinta yang berdebar-debar. Iya, kalau Nggak dapat bisa tuh tidur langsung nanti. iya, sama kayak kalau dapat surat dari gebetan gitu. Duh. Dekan rasanya kan. Nah, kalau udah sebenarnya surat cinta dari kantor pajak itu tujuannya untuk mengingatkan, ini loh Pak, ini loh kawan pajak, ada kewajiban sebenarnya yang harus dilakukan. Nah, kewajiban ini mengikuti status NPWP-nya. Oke. Sepanjang status NPWP-nya masih aktif, nah, kewajiban-kewajiban ini masih mengikuti. Misalnya kalau memang dalam 1 tahun itu tidak ada penghasilan sama sekali, berarti kan memang tidak ada pajak yang disetorkan. Tapi masih ada lagi kewajiban yang terakhir, yaitu lapor. Jadi sepanjang NPWP-nya aktif, tetap wajib lapor SPT tahunannya, walaupun nihil. Oke, berarti itu wajib pajak yang merasa tidak ada kegiatan usaha, terus dia menganggap dia nggak perlu lapor, itu salah ya? Salah. Jadi kalau NPWP-nya aktif, dia harus lapor SPT tahunan wajib. setiap tahunnya. Nah, kalau misalnya nih ternyata benar-benar nggak ada kegiatan usaha, boleh langkah apa sih yang, kalau misalnya dia nggak mau lapor SPT tahunan lagi nih, langkah apa sih yang harusnya dia lakukan tuh Mbak Kristi supaya dia nggak perlu ada lagi kewajiban perpajakannya, karena memang usaha dia atau kegiatan usahanya udah nggak jalan lagi, atau mungkin sudah ada akta pembubaran seperti itu untuk badan. Oke, ini kadang-kadang nih agak blur ya antara tidak ada usaha tapi masih mau lanjut, atau udah akta pembubaran tapi tidak pernah dilaporkan ke kantor pajak. Jadi mungkin juga ini berlaku, sedikit saya singgung ke NPWP pribadi, maaf bagi yang meninggal itu juga nanti dibahas. Nah, saya kembali ke badan usaha. Jika memang sudah tidak berusaha, usahanya, badan usahanya, perusahaannya, CVPT-nya, dan bisa dibuktikan di hitam di atas putih, silakan mengajukan yang namanya NE, Non-efektif ya, NE, non-efektif. Silakan mengajukan karena memang senyata-nyata sudah tidak ada usaha dan bisa dibuktikan. Buktinya bagaimana? Apakah surat keterangan dari lurah, apakah surat keterangan dalam proses pembubaran misalnya kan, apakah ada yang lain yang bisa membuktikan bahwa tidak ada usaha, itu boleh, silakan mengajukan NE. Nah, tapi kalau memang misalnya sudah ada akta pembubaran, berarti kan
menyatakan bahwa perusahaan ini sudah tidak diinginkan lagi. Oke, sudah tidak dijalankan lagi ya. Sama sekali tidak ada lagi, dimatikanlah dengan kata lain. Silakan hapus NPWP-nya. Lampirkan akta pembubaran. Namun syarat NE itu yang terakhir harus melaporkan SPT tahunan 5 tahun ke belakang. Kenapa? Karena supaya ketika perusahaan ini diaktifkan kembali, kan saya nggak tahu nih, bisa aja Bapak Ibu dapat rezeki tiba-tiba, lu punya perusahaan ini ya, gue beli dong, misalnya kan. Nah, ketika diaktifkan lagi, kewajibannya sudah beres, sudah nggak ada kewajiban, nggak ada hutang lah istilahnya. Jadi lebih baik dilaporkan semua. Itu memang salah satu syarat NE, harus melaporkan pajak. Oke, jadi nggak serta-merta kantor pajak itu ketika wajib pajak udah nggak melakukan kegiatan usaha, itu kantor pajak langsung menonefektifkan NPWP-nya ya? Karena kantor pajak nggak tahu. Nggak tahu. Kalaupun kantor pajak tahu, lalu kantor pajak menonaktifkan, itu namanya menzolim. Oke, berarti wajib pajak nih, kalau memang merasa kegiatan usahanya udah nggak jalan lagi, atau memang sudah ada benar-benar akta pembubaran ya, ajukan permohonan untuk penghapusan NPWP ya, atau dilakukan non-efektif NPWP. Nah, ketika itulah tidak ada lagi, ketika disetujui ya, ketika disetujui, selanjutnya tidak ada lagi kewajiban perpajakan yang perlu dilakukan ya. Kalau ada akta pembubaran 99% disetujui ya. Oke. 1%-nya karena ada hutang. Sebenarnya itu karena sering tanya sih, datang itu baru tahu tuh ketika sudah dapat surat cinta dari kantor pajak. Nah, barangkali sebelum dapat surat cinta nih kawan pajak nih, mungkin tadi kita bahas ya tentang wajib pajak yang sudah tidak ada kegiatan usaha lagi tadi. Oke, nah satu lagi pertanyaan terakhir, mungkin untuk yang wajib pajak yang tidak punya kegiatan usaha, untuk orang pribadi, misalnya dia pensiunan atau dia maksudnya meninggal dunia lah seperti itu. Nah, apa sih yang harus dilakukan, Mbak Ari? Pensiun sama meninggal dunia dua hal yang berbeda ya Kak ya. Mungkin satu-satu ya, yang pensiun atau resign atau selanjutnya baru yang meninggal dunia ya, untuk orang pribadi ya. Kalau yang pensiun tadi udah disinggung nih sama Kak Kristi. Jadi kalau memang sudah tidak bekerja, kemudian mungkin penghasilannya sudah di bawah penghasilan tidak kena pajak, itu sebenarnya bisa diajukan permohonan non efektif. Jadi ketika sudah non efektif, itu sudah tidak ada kewajiban untuk melapor. Nah, kalau NPWP kan itu sebenarnya berlaku seumur hidup. Makanya ketika cuma tidak ada pekerjaan atau baru pensiun, itu bisanya dinonefektifkan. Beda kalau misalnya sudah meninggal. Nah, kalau sudah meninggal itu nanti silakan ahli warisnya untuk mengajukan permohonan penghapusan NPWP-nya. Jadi supaya kewajiban perpajakannya dihapuskan. Mencerahkan sekali ya, karena memang sering banyak yang bertanya, saya udah pensiun, saya mau hapus NPWP. Seperti itu, sebenarnya nggak bisa ya, hanya bisa sampai di non-efektifkan, seperti itu ya. Karena lama-lama kan kita sama seperti NIK, KTP. Oke. Nanti kan berubah ke NIK, ada di materi berikutnya. Stop dulu ya. Spoiler ya. Spoiler. Itu nanti akan dibahas di episode berikutnya. Nggak usah dikasih tahu dulu, Cek. Iya. Tapi anggap aja NPWP, KTP habis ketika orangnya meninggal. Oke, berarti NPWP baru bisa dihapuskan untuk orang pribadi itu ketika meninggal dunia ya. Yang mengajukan adalah si anak, keluarga, atau ahli waris. Ya. Keluarga nggak apa-apa sih kalau misalnya nggak termasuk ahli waris. Oke, luar biasa sekali materi kita hari ini, Mbak Kristi dan Mbak Ari. Bentar, sebelum saya tutup nih podcast kita hari ini, saya mau buat kesimpulan dulu kali ya ke kawan pajak. Nah, kawan pajak, jadi apa aja sih kewajiban perpajakan dari seseorang ya atau badan usaha? Jadi itu tadi seperti yang Mbak Ari jelaskan tadi, bahwa kewajiban kita ada 4. Yang pertama adalah daftar, hitung, bayar, kemudian lapor. Ketika kita sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif menjadi wajib pajak, kita wajib mendaftarkan diri kita ya, atau mendaftarkan perusahaan kita untuk memiliki NPWP di website irek.pajak.go.id. Nah, ketika kita sudah memiliki NPWP,
kewajiban kita selanjutnya adalah yang kedua, yaitu kita hitung sendiri, karena sistem perpajakan kita yaitu self assessment ya. Kita hitung sendiri berapa sih pajak terutang kita, berapa pajak yang harus kita bayarkan. Nah, setelah kita hitung sendiri, selanjutnya adalah kita setor. Setornya pun nggak ke kantor pajak, tapi setornya bisa ke pos, bisa ke kantor pos, takutnya dikirim uangnya ya. Bisa ke kantor pos, kemudian bisa ke bank atau internet banking, m-banking, seperti itu. Nah, kewajiban terakhir adalah pelaporan SPT tahunan yang tidak melihat apakah kita punya penghasilan atau tidak. Selama NPWP kita aktif, kita wajib lapor SPT tahunan, baik itu badan maupun orang pribadi. Mungkin sekian dulu nih episode kita kali ini. Makasih banyak ya Mbak Ari dan Mbak Kristi atas materi yang udah disampaikan. Semoga kawan pajak teredukasi nih tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, kawan pajak, sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa saksikan podcast Tekstix kita selanjutnya di episode-episode selanjutnya bersama saya Indara, Kristi, dan Ari. Sampai jumpa. Tekstix ngotak ngatik pajak. Dadah. Dadah.